Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul kembali, ya, duduk sejenak, mempelajari bahasa Arab. Ya, alhamdulillah ini kita sudah berpindah ke pelajaran yang keempat, ya, ad-darsur rabi', pelajaran yang keempat, yang mana sebelumnya, ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat, kita sudah mempelajari tentang alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Nah, sebagai bahan murojaah kita, apa itu alif lam qamariyah? Alif lam qamariyah adalah kondisi di mana lam yang sukun itu dibaca al, ya, itu dibaca al. Adapun syamsiyah kebalikannya, adalah kondisi di mana lam sukunnya tidak dibaca, kemudian langsung masuk ke huruf yang terletak setelah lam disertai dengan tasydid. Ya, contohnya adalah ash, ya, lam sukunnya tidak dibaca. Nah, kemudian asyamsu, dan shin, yang mana shin ini adalah huruf ketiga setelah lam, itu disertai dengan tasydid, asyamsu. Nah, demikian. Pada pelajaran yang keempat ini, ma'asyiral muslimin, kita sudah mulai dikenalkan dengan huruf jar. Ya, apa itu huruf jar? Huruf jar, ya, sebagaimana yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama yang kita kenalkan adalah fi. Ya, fi yang berarti di. Ya. Kemudian ala. Ya, ala itu ada di atas. Ya. Yang pertama adalah al-baitu. Nah, al-baitu yang mana sebelumnya tidak ada apapun, ya, tidak ada kata-kata yang mendahuluinya, dia di awal dan dia harus di dhammah, ya. Ketika masuk kepadanya huruf jar fi, maka harokatnya pun berubah. Yang awalnya al-baitu, ya, kemudian dia didahului oleh huruf jar, maka harokatnya berubah menjadi kasroh, fil baiti, ya, fil baiti. Kemudian sama al-maktabu, ya, al-maktabu yang awalnya tidak ada kata atau huruf sebelumnya, ya, dan dia pun juga berharokat dhammah. Ketika masuk kepadanya huruf jar, di sini adalah ala, maka harokatnya pun berubah menjadi kasroh, alal maktabi, di atas meja. Al itu di atas meja itu, fil baiti di dalam rumah itu. Kemudian ada contoh yang kedua di sebelahnya, disebutkan di sini adalah al masjidu, ya, yang mana sebelum al masjidu tidak ada kata-kata lagi, ya, sebelumnya tidak ada lagi, ya, yang awalnya berharokat masjidu dhammah, kemudian masuk kepadanya huruf fi, dan fi ini akan mengubah harokatnya menjadi kasroh. Nah, jadi penyebab kasrohnya al-masjidu, ya, itu disebabkan karena huruf jar, ya. Kemudian as-sariru sama, ya, ala ini menyebabkan sarir berubah menjadi kasroh, alas sariri, ya, alas sariri, di atas kasur itu, ya. Ini adalah pelajaran pertama dari pelajaran yang keempat, ya. Kemudian kita masuk pada huruf ba. Huruf ba. Nah, kita sudah mulai dikenalkan dengan sedikit hiwar di sini, sedikit percakapan, ya. Ada tanya, ada jawabnya. Ya. Di sini disebutkan yang pertama adalah aina Muhammadun. Ya. Aina Muhammadun. Ya, di manakah Muhammad? Ya, di manakah Muhammad? Jawabannya ada di sebelahnya. Ya, huwa, dia ini siapa? Muhammad,
fil ghurfati, di dalam kamar. Muhammad atau dia di dalam kamar. Dan ya, yang perlu kita ketahui, ya, pelajaran tambahan, aina ma'asyiral muslimin adalah isim istifhamiyah, ya, isim istifhamiyah, isim kata benda yang digunakan untuk bertanya anil makan, dan yang ditanyakan ini adalah biasanya tempat. Nah, di manakah? Nah, tentu jawabannya adalah yang diminta adalah tempat. Tempatnya mana? Ghurfah, di dalam kamar. Kemudian, contoh yang kedua, wa aina yasirun. Wa aina yasirun, dan di manakah Yasir? Jawabannya huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Dan dia yang dimaksud huwa di situ adalah Yasir, ya, berada di dalam, ya, di dalam kamar mandi. Kemudian pertanyaan setelahnya adalah wa aina aminatu, dan di manakah Aminah? Ya, di manakah Aminah? Hiya. Nah, hiya fil matbakhi. Ya, hiya yaitu Aminah ada di dapur. Nah, seperti itu. Dan di sini ma'asyiral muslimin perlu kita perhatikan ya sebelum masuk pelajaran berikutnya. Ya, kalau kita perhatikan aminatu, ya, ini tidak ditanwin. Kenapa tidak ditanwin? Nah, nanti akan ada pembahasan khusus. Nah, kalau kita lihat Yasirun ini ditanwin, Muhammadun ditanwin. Tapi kalau aminatu kenapa tidak ditanwin? Nanti ada pelajaran khususnya. Dan kita lihat di sini kata gantinya ada huwa, dan hiya. Kalau huwa ini untuk laki-laki, ya, huwa untuk laki-laki dan berjumlah 1. Kalau hiya untuk perempuan dan jumlahnya 1. Nah, ini yang perlu kita hafalkan. Kemudian ada ainal kitabu. Ainal kitabu. Nah, di manakah buku itu? Jawabannya adalah huwa alal maktabi. Ya, dia atau buku itu ada di atas meja. Kemudian wa ainas sa'atu, ya, dan di manakah jam itu? Ya, jam itu hiya alas sariri. Ya, jam itu ada di atas tempat tidur. Dan di sini ya, dia juga menggunakan hiya. Kenapa? Karena kata bendanya as-sa'ah di sini ada tak marbutoh. Yang mana tak marbutoh ini ma'asyiral muslimin menunjukkan bahwasanya jenisnya adalah muannas. Jenisnya adalah perempuan, sama halnya dengan Aminah. Nah, jadi ternyata kata benda di dalam bahasa Arab itu pun juga ada jenisnya. Ada yang jenisnya mudzakkar, laki-laki, ada yang jenisnya perempuan atau biasa disebut dengan muannas. Nah, kemudian ada tamarinu. Nah, tamarinu, latihan-latihan, dan ini berbentuk jamak. Berarti ada sekian banyak pertanyaan di yang akan kita jumpai. Nah, pertanyaan yang pertama adalah ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah. Nah, ajib itu jawablah. Ya, anil as'ilatil atiyah, pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, jadi kita harus hafal betul. Nah, kita harus hafal betul ini dengan konteks cerita hiwarnya, pertanyaannya, dan jawabannya. Kita harus benar-benar hafal, karena nanti kita akan kesulitan lagi kalau harus melihat ke atas lagi begitu ya. Pertanyaan yang pertama adalah ainal kitabu. Ya, ainal kitabu, bagi yang memiliki buku fisiknya bisa langsung ditulis ya, tidak mengapa. Ainal kitabu, jawabannya adalah kalau berdasarkan hiwar di atas, huwa, ya, alal maktabi. Nah, huwa alal maktabi. Nah, seperti itu. Aina Muhammadun, ya, di manakah Muhammad? Jawabannya adalah kalau sesuai hiwar di atas, huwa, ya, fil, ini agak kesulitan ya nulis di sini ya, fil ghurfati.
Ya, fil ghurfati. Kemudian pertanyaan yang ketiga, aina sa'atu? Ya, aina sa'atu, di manakah jam itu? Jawabannya adalah hiya, ya, ala as-sariri. Nah, wa ala as-sariri. Kemudian aina yasirun? Di manakah Yasir? Huwa, nah, huwa fil hammami, ya, ada di dalam kamar mandi. Aina Aminatu? Nomor 5, aina Aminatu? Hiya, nah, hiya fil matbakhi. Ya, fil matbakhi. Hiya, yaitu Aminah, ada di dapur. Kemudian Aminatu fil ghurfati? Apakah Aminah ada di dalam kamar? Jawabannya ya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, ada la. Nah, kalau memang misalkan ini tidak, berarti la. La. Nah, kemudian koma, kita kasih jawabannya. Hiya, nah, fil matbakhi. Nah, dia ada di, tidak, dia ada di dalam atau di dapur. Ayasirun fil matbakhi? Apakah Yasir itu ada di dapur? Jawabannya la. Huwa, mohon maaf. Nah, mohon maaf. Huwa fil hammami. Tidak, dia ada di dalam kamar mandi. Man fil ghurfati? Ya, siapakah yang ada di dalam kamar? Jawabannya, kalau kita ingat, adalah Muhammadun. Ya, Muhammadun. Kemudian waman fil hammami? Dan siapakah yang ada di dalam kamar mandi? Jawabannya adalah ya sirun. Ya sirun. Kemudian nomor 10 ada madza alal maktabi? Ya, apa yang ada di atas meja? Jawabannya adalah al-kitabu, buku itu. Ya, al-kitabu. Terakhir, madza alas sariri? Apa yang ada di atas tempat tidur? Jawabannya adalah as-sa'atu. Ya, as-sa'atu, jam. Ya, seperti itu. Selesai kita mengerjakan latihan yang pertama. Kemudian latihan yang kedua adalah iqra waktub. Nah, kita dipertemukan kembali ini dengan iqra dan waktub. Bacalah dan tulislah. Ma'adobti awakhiril kalimati. Ya, beserta disertai dengan menentukan harokat akhir kata-kata berikut ini. Nah, kemudian ini al-mudarrisah. Nah, kira-kira harokat akhirnya apa ini untuk ta marbutoh? Al-mudarrisah, yaitu al-mudarrisah tu. Ya, kenapa tuh? Karena tidak ada lagi ya huruf atau kata sebelumnya. Ya, dan ini yang perlu kita ingat, jika dia berada di awal itu pasti di dhammah. Pasti di dhammah. Dan perubahan suatu harokat itu pasti ada sebabnya, dan sebabnya itu biasanya berada di sebelumnya. Nah, contoh berikutnya ada fi. Nah, fil madrasah. Nah, maka harokat yang tepat untuk kata ini adalah ti. Ya, fil madrasati. Ya. Kemudian fi. Nah, ketemu lagi. Dia menyebabkan al-bait, berubah harokatnya menjadi al-baiti. Kemudian al-bait, ini ada koma, berarti sebelumnya tidak ada apa-apa, berarti dia al-baitu. Kemudian sama ini al-ghurfa tu. Ya, kemudian al-hamma
mu. Kemudian fi. Nah, dia merubah ya kata yang setelahnya matbakh, yang awalnya dhammah, al-matbakhu berubah menjadi al-matbakhi. Nah, seperti itu. Ini perubahannya. Ya, perubahan harokat disebabkan karena huruf jar. Kemudian al-maktabu, tidak ada kata-kata lagi sebelumnya. Kemudian ada lagi ala. Nah, alal maktabi, ya. Dia merubah maktab harokatnya menjadi kasroh. Alal kursi. Nah, alal kursi yi. Nah, seperti itu. Merubah harokatnya. As-sariru, tidak ada apa-apa. Ala. Nah, ada lagi ala, menyebabkan perubahan berikutnya. Alal kita bi. Nah, kemudian fi, dia merubah al masjid di, seperti itu. Dan kita ingat ya, kalau di dalam pelajaran Durusul Lugah ini, karena kita masih pemula, masih awal-awal, saya meminta untuk huruf terakhir itu juga ikut dibaca. Contoh al-mudarrisatu, ya, tak marbutuhnya juga dibaca. Walaupun memang yang lebih fasih ya itu dengan disukun al-mudarrisah. Nah, seperti itu. Namun khusus untuk pelajaran kita dan hanya untuk saat ini saja, saya meminta kepada ikhwan dan akhwat sekalian untuk semuanya dibaca. Tidak ada yang disukun. Kalau mau disukun, silahkan. Mungkin nanti di pelajaran hiwar ya, itu silahkan saja. Nah, tergantung nanti kebijakan dari pengajarnya, seperti itu. Namun dari kami pribadi, dan ini juga berdasarkan pengalaman, ya, kenapa? Agar memudahkan kita untuk bisa melewati pelajaran nahwu. Nah, karena pelajaran nahwu, kalau kita ingat mungkin yang disampaikan oleh Ustadz Hari Ahadi hafizahullah, itu pasti yang dipelajari adalah perubahan harokat akhirnya, seperti itu. Dan kita di awal-awal ini sangat-sangat bergantung pada yang pertama, kebiasaan kita dalam membaca. Kalau nanti kita misalkan sudah selesai dari jilid 1 terus mau disukun semua, silahkan. Nah, silahkan. Tapi untuk saat ini kami meminta untuk dibaca full, tidak ada yang disukun. Nah, di bagian huruf terakhirnya. Misalkan contoh terakhir di sini adalah fil masjidi, ya. Tidak masalah kalau mau mengucapkan fil masjid, tidak mengapa. Yang penting intinya kita tahu bahwasanya harokat dal ini adalah kasroh. Nah, untuk saat ini, agar kita terbiasa terlebih dahulu, ya, agar terbiasa kita ucapkan harokat akhirnya fil masjidi. Ya, agar kenapa? Agar terbiasa. Kemudian di sini ada lagi latihan berjumpa kembali dengan Iqra waktub. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Nah, di sini kita akan mempraktekkan apa yang baru saja kita pelajari. Yang pertama adalah at-thalibu. Nah, penggunaan alif lam syamsiyah dan qamariyah. At-thalibu, dan ditasydid at-thalibu fil jami'ati. Ya, at-thalib siswa, ya, atau santri, fil jami'ati, ada di jami'ah, itu universitas, ya, atau kampus, seperti itu. Nah, cuman kalau di Indonesia biasanya kalau sudah sekolah tinggi begitu ya, universitas atau kampus, biasanya tidak dikatakan siswa atau santri, biasanya disebut dengan mahasiswa. Nah, seperti itu, disebut dengan mahasiswa. Jadi at-thalib ini terjemahannya bebas ya, tergantung dengan jalannya konteks cerita ini. Kalau memang dia sekolah ya berarti siswa, kalau misalkan ma'had atau pondok pesantrennya berarti santri, kalau misalkan dia kampus ya berarti mahasiswa. Tinggal kita sesuaikan saja. Kemudian nomor 2 di sebelahnya, hati-hati, ada ar-rajulu. Ar-rajulu fil masjidi. Ya, laki-laki itu ya ada di dalam masjid. Kemudian yang ketiga, ainat tajiru, ya, penggunaan alif lam qamariyah dan syamsiyah. At-tajiru, ya, ainat tajiru, di manakah pedagang itu? Jawabannya adalah huwa fid dukani. Huwa fid dukani, dia ada di dukani.
toko. Nah, seperti itu ya. Nanti harus terbiasa ini dengan adanya huruf-huruf jar ini. Nah, kemudian yang keempat, sebelahnya al-qalamu alal maktabi. Al-qalamu alal maktabi. Pena itu ada di atas meja itu. Nah, kita ingat-ingat ya, kita tambahkan kata itu karena ini untuk memudahkan kita bahwasanya ini ya bersambung dengan alif lam, dan alif lam itu berarti maknanya berubah menjadi khusus ya. Perhatikan ya, maknanya menjadi khusus, tidak umum lagi. Dan biasanya khusus ini disebut dengan istilah ma'rifah. Ya, disebut dengan istilah ma'rifah. Nah, ini kita jangan sampai ketukar ya. Maknanya khusus dan biasa disebut dengan ma'rifah. Ya. Oleh karena itu kita tambahkan kata itu. Nah, kemudian nomor 5. Aina Zainabu. Aina Zainabu. Di manakah Zainab? Nah, ini kita perhatikan lagi ya. Nah, tidak di tanwin, Zainabu, bukan Zainabun. Ya. Aina Zainabu. Di manakah Zainab? Dan alasannya kenapa? Nanti akan kita pelajari setelah ini. Aina Zainabu, di manakah Zainab? Hiya fil ghurfati. Dia, yaitu Zainab, ada di dalam kamar. Ya, ada di dalam kamar. Kemudian nomor 6. Ainal waraku. Ya, ainal waraku. Di manakah? Nah, warok, kalau misalkan kita ingat ada dua penerjemahan ya. Bisa kita artikan daun, bisa kita artikan kertas. Nah, kalau konteks ceritanya huwa alal maktabi. Ya, dia ada di atas meja. Berarti yang tepat untuk meja ini apakah kertas atau daun? Ya, tentu saja jawabannya adalah kertas. Oleh karena itu, al-waraku pada bagian ini kita terjemahkan dengan kertas. Nah, kalau misalkan ceritanya lain lagi, mungkin bisa kita terjemahkan dengan daun, begitu ya. Nah, ini sedikit penjelasan. Jadi ada dua makna, tergantung dengan konteks jalannya cerita sebagaimana di nomor 1. Ya, kemudian ada nomor 7. Nomor 7, ainal mudarrisu. Ainal, ya, kita ingat-ingat lamnya terbaca. Berarti dia termasuk huruf qamariyah. Ainal mudarrisu. Di manakah guru itu? Ya. Huwa fil fasli. Dia ada di dalam kelas. Ya, guru. Atau kalau misalkan dia sudah di tingkat universitas, kita terjemahkan dengan dosen, seperti itu. Kemudian nomor 8 masih di sebelahnya adalah aina yasirun. Ya, aina yasirun, di manakah Yasir? Ya, dan ini perlu kita ingat di tanwin. Ya, jawabannya adalah huwa fil mirhadi. Ya, dia ada di dalam mirhad. Mirhad itu bisa kita terjemah dengan toilet. Ya, toilet, tempat buang air, seperti itu. Berbeda dengan tadi hamam. Hamam itu ya seperti kamar mandi dan seterusnya. Kemudian nomor 9. Nah, syamsiyah, asyamsu wal qamaru fis samai. Asyamsu wal qamaru fis samai. Matahari ya dan bulan ada di atas langit. Nah, dan di sini sedikit faedah, karena asyamsu, matahari dan bulan di alam semesta ini hanya ada satu. Nah, mungkin maknanya tetap kita sebut bahwasanya dia dikatakan sebagai ma'rifah. Nah, cuman di sini ada sedikit keringanan dalam penerjemahan kita. Tidak perlu kita tambahkan itu. Karena kenapa? Karena bulan dan matahari itu satu-satunya di tata surya kita. Nah, jadi kita mungkin ada keringanan, tidak perlu menambahkan kata itu. Matahari itu, bulan itu, ya. Ini adalah salah satu bentuk keringanan karena ada satu. Kecuali beda hal cerita kalau misalkan matahari dan bulan itu ada banyak begitu ya. Mungkin kita perlu, maksudnya yang itu. Nah, maksudnya matahari yang di sisi selatan itu. Nah, seperti itu. Cuman karena kondisinya dia cuman satu-satunya, tidak perlu kita menambahkan kata itu. Kemudian yang terakhir, man fil fasli,
Man fil fasli, siapakah yang berada di dalam kelas. Man ya fil fasli. Dan ya, kenapa kok kita tahu bahwasanya ini man padahal tadi nggak ada harokatnya? Ya, kita tahu karena dua huruf jar tidak mungkin bertemu. Seandainya ini min, ya min fi fasli, dari berada di. Nah, ini tidak mungkin, ya. Dua huruf jar itu tidak mungkin bertemu. Nah, ini salah satu kaidah pelajaran kita. Nanti ada pelajaran khusus terkait ini. Insya Allah selesai kita dari pelajaran ini, pelajaran Durusulullah, selesai dari beberapa latihan, ada 2 latihan yang sudah kita selesaikan, dan insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang nama. Ya, yang pertama nama laki-laki, yang pertama nama perempuan, yang ini ditanwin dan yang ini tidak. Demikianlah ma'asyiral muslimin yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan apabila ada yang ditanyakan, monggo silakan ditanyakan di grup khusus kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.